Selamat sore, Profesor. Apa kabar? Baik-baik, apa kabar, Mbak? Sehat-sehat, Dok. Prof, ini IDI menyarankan untuk melakukan evaluasi terhadap tes Ginos. Apa yang membuat penggunaan Ginos C19 ini harus dievaluasi, Dok? Oh, tidak, pada prinsipnya semua kebijakan, semua peraturan dan semua alat maupun obat secara berkala perlu dievaluasi. Kan saat ini sudah banyak banget ribuan yang sudah dites Ginos. Jadi kalau ditinjau dari segi samplingnya kan sudah amat banyak, sehingga kita bisa menilai ulang spesifisitas dan sensitivitas daripada Ginos ini. Saya kira amat sangat wajar setiap alat dalam hal ini Ginos ataupun tes yang lain, misalnya juga tes antigen misalnya, itu perlu dievaluasi berkala. Saya kira wajar, kan kita ingin tes yang terbaik untuk rakyat kita. Oke, tapi selama penggunaan tes Ginos ini kan sudah pernah digunakan di stasiun kereta api misalnya, dan baru saja digunakan di bandara begitu. Tapi sejauh ini penggunaan tes Ginos C19 ini apakah ada catatan-catatan khusus, Prof, terkait dengan tes ini? Iya, saya tidak dalam kompetensi untuk menjawab ini, namun ada juga satu dua yang misalnya dites positif, kemudian dites ulang negatif atau sebaliknya, atau dipengaruhi oleh makanan misalnya. Jadi intinya kan kalaupun positif kan kemudian sebelum misalnya positif apakah pasti benar-benar COVID, kan dites kemudian dengan PCR. Nah, dari yang positif ini kan bisa ditelusuri apakah hasil PCR-nya juga 100% positif atau hanya sebagian saja. Jadi ya, yang tahu adalah yang berwenang yang melaksanakan hasil ini. Tapi dari IDI sendiri ada temuankah, Prof, berapa tingkat akurasinya terhadap COVID-19 untuk tes Ginos ini? Iya, di awal kan dinyatakan sensitivitasnya antara 89 sampai 92%. Spesifisitasnya 95-96%. Nah, namun keduanya ini amat dipengaruhi waktu penerapan, dipengaruhi oleh prevalensi dari penyakit COVID-19 ini di lapangan. Jadi seberapa besar nanti berapa yang false positif maupun false negatif. Dari situ kemudian kita bisa ambil kesimpulan, oh ternyata hasilnya memang benar-benar baik, ya lanjut. Oh, hasilnya ternyata ada kendala, ada kekurangan, ya harus diperbaiki. Saya kira bahwa rencana perbaikan itu juga bisa dilihat juga di websitenya UGM. Dan yang paling penting adalah kalau saya sebagai seorang dokter itu selalu melihat based on bukti ilmiah. Jadi selain laporan data tersebut, kita perlu juga membaca evaluasi laporan yang diterbitkan di majalah kedokteran yang terakreditasi. Nah, itu kalau misalnya yang lalu laporannya bagaimana, yang sekarang bagaimana, baru kita bisa menilai dengan tepat. Nah, itu secara berkala memang penting. Namun juga selain Ginos, sama juga misalnya apakah masker yang beredar yang dipakai sekarang ini semuanya baik, semuanya bisa melindungi atau tidak. Itu juga perlu dievaluasi berkala. Nah, ini agar kita tadinya merasa pakai masker sudah yakin bermanfaat, taunya masker yang misalnya yang saya pakai ini, siapa yang berwenang untuk menilai bahwa ini memang benar-benar kualitasnya bagus, akurasinya dan keamanannya, dan memang bisa mencegah penularan dari virus. Jadi selain Ginos, pada prinsipnya semuanya ya, masalahnya adalah kalau vaksin kan jelas itu kewajibannya ada di BPOM, dan BPOM menurunkan tim yang kuat banget untuk menilai
setiap vaksin yang akan kita gunakan. Nah, pertanyaannya untuk yang Jinos, untuk yang masker ini kewajiban siapa dan apakah sudah dikerjakan dengan baik atau belum, dan monitor evaluasi hasilnya bagaimana. Ini perlu untuk keamanan kita. Oke, berarti artinya masih banyak yang harus dievaluasi ya dok ya. Tapi untuk syarat perjalanan begitu Prof, awalnya kan memang yang diwajibkan adalah tes PCR, kemudian ada pilihan lagi tes rapid antigen, dan sekarang ada tes Jinos. Prof, apakah penggunaan tes Jinos ini masih bisa digunakan sebagai alat pendeteksi COVID-19 untuk tujuan perjalanan? Iya, kalau tes yang terbaik kan PCR. Kendalanya PCR adalah mahal dan lama, jadi tidak cocok untuk screening menjelang perjalanan. Kemudian ada tes antigen agak mahal. Kemudian ada lagi tes Jinos. Itu kan prinsipnya, prinsip syarat awalnya memenuhi syarat, yaitu bisa cepat, murah, dan harusnya akuratnya juga terpenuhi. Jadi tiga-tiga bisa. Namun sekarang kan sudah waktunya, saya katakan waktunya untuk monitor, evaluasi, dan hasilnya bagaimana. Karena pada waktu di uji awal kan sampelnya terbatas. Nah sekarang ini kan sudah ribuan orang yang sudah dites. Nah dari situ yang dites positif itu bagaimana, apa benar positif tidak pada waktu dites PCR. Karena kan yang positif langsung dirujuk. Rujuknya itu juga dengan konfirmasi dengan tes PCR. Dari situ kita bisa lihat sebaik apa atau kekurangan apa dari tes Jinos ini. Baik. Terima kasih banyak Prof. Zubairi Jurban atas waktunya untuk Corona Update pada sore hari ini. Terima kasih Prof. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.